Bencana alam yang tengah menimpa di beberapa wilayah di Indonesia kini sudah tidak asing lagi jika kita mendengarnya, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan atau longsor. Dan berdasarkan posisi Indonesia yang terletak di 3 buah lempeng tektonik dunia, kejadian akan bencana sangat mungkin terjadi setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan serta di mana bencana akan terjadi. Peristiwa bencana memang tidak mungkin dihindari, namun yang pasti dapat kita lakukan adalah dengan memperkecil terjadinya korban jiwa, harta maupun lingkungan. Kegiatan pada tahap pra-bencana yang erat kaitannya dengan mitigasi, mencakup perencanaan dan pelaksanaan, dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur, yakni memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. Jadi mitigasi bencana itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi atau meminimalisasi bencana yang terjadi akibat misalnya bencana alam yang seperti kita kenal misalnya bencana gempa, tsunami, dan sebagainya. Nah, di dalam bencana itu sendiri, itu ada yang namanya hazard atau ancaman dari alam. Misalnya ancaman gempa, ancaman tsunami, ancaman banjir misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita mitigasi, tidak bisa kita rubah. Karena bencana itu alam itu sudah seperti itu. Yang sementara dalam unsur bencana ada lagi yang namanya vulnerability. Walaupun ada capacity juga ada. Dan kita bisa rubah-rubah, yang kita bisa lakukan sesuatu adalah dalam hal vulnerability-nya ini. Kebetulan background saya adalah teknik sipil, jadi saya berusaha meningkatkan kemampuan daripada suatu struktur, atau dengan kata lain mereduksi vulnerability dari suatu struktur sehingga kita bisa meminimalisasi risiko yang terjadi akibat bencana. Riset kami lebih ke arah kepada metode. Jadi metode apa yang terbaik untuk bisa melakukan pengujian terhadap struktur, misalnya gedung ini yang kita tempati ini, apa saja yang harus kita tes sehingga kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa gedung ini mampu menahan gaya gempa dengan sekian MMI. Di dalam mitigasi bencana, yang efektif memiliki 3 unsur yakni penilaian bahaya. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terkena. Kemudian peringatan yang didasarkan pada data bencana untuk memberi peringatan kepada masyarakat dan persiapan untuk mengetahui daerah yang kemungkinan terkena bencana serta evakuasi. BPPT dalam hal ini mengembangkan berniat untuk mengembangkan sistem peringatan dini longsor. Kalau kita tahu di level nasional sudah dibangun dan sampai sekarang masih terus dibangun sistem peringatan dini tsunami menggunakan aplikasi teknologi, tentunya menerapkan teknologi bagaimana caranya mendeteksi tsunami, kemudian memberikan peringatan sedini mungkin kepada masyarakat agar korban jiwa maupun harta benda dapat kita minimalkan. Lalu bagaimana dengan longsor? Longsor juga kita ketahui telah banyak menyebabkan korban jiwa dan harta benda. Yang terakhir kalau kita lihat begitu dahsyatnya bencana banjir bandang yang terjadi di Wasior, itu persis seperti tsunami yang ada di darat ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita sekali lagi di BPPT berusaha melakukan pendekatan secara teknologi, menerapkan teknologi apa yang kita bisa terapkan agar korban jiwa kita minimalkan dan demikian pula kerugian harta benda. Seperti halnya pada bencana longsor, secara sederhana diartikan peristiwa runtuhan tanah atau pergerakan tanah dalam jumlah besar di wilayah yang tidak rapuh serta terjal. Namun dari hasil material longsoran dapat dianalisis seperti yang terjadi di desa Tenjolaya, material yang terbawa jenuh dengan air sehingga dimungkinkan dari intensitas curah hujan yang tinggi. Peran penguatan kelembagaan pemerintah, masyarakat akan mampu memperkuat faktor kunci di dalam melakukan mitigasi sehingga sistem peringatan, manajemen pengungsi, dan evakuasi dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga meminimalkan dampak yang terjadi.